terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. sama-sama kita tepuk tangannya. Come on. Hanya Yesus yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih.
students, happy weekend. Kita ketemu lagi di Radiance, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Gimana kabar kalian semua students? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, terutama dalam kondisi cuaca yang seperti hari-hari ini. Dan juga kalian siap untuk mendengar firman Tuhan. So let's prepare our heart to receive the word of God. Tuhan Yesus kayak bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Engkau Allah yang setia, Engkau selalu ada buat kami. Dan hari ini kami siap untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar apapun yang kami terima, firman Tuhan yang kami terima ini mengajarkan kami untuk melangkah dalam kebenaran firman. Dan juga menjadi anak-anak remaja yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. So welcome to our interesting topic today. Relationship goal. Yes, with question mark. Ada tanda tanyanya ya guys ya. Pakai tanda tanya besar. Pasti teman-teman udah sering dengar tentang si ini sama si itu relationship goal banget. Atau keluarganya si ini family goal banget. Atau sibling goal banget, friendship goal banget. Dan banyak goal-goal lain dalam relationship yang kita lihat seliweran mungkin di IG, di Reels, TikTok, Short, dan platform lainnya. Sebetulnya relationship goal di real life itu seperti apa? That's why saya berikan tanda tanya besar. Karena setiap orang punya standar masing-masing untuk relationship goal mereka itu. Untuk family goal, untuk sisterhood goal, atau bestie goal dan lain-lainnya. Setiap orang pasti punya persepsi masing-masing sesuai dengan standar mereka masing-masing. Maka dari itu pelajar pastikan kamu selalu kembali ke firman Tuhan untuk standar hidupmu. Untuk goal-goal dalam hidupmu. Jangan izinkan informasi yang begitu banyak ini dan belum tentu benar ini membuat kamu jadi bingung. Membuat kamu jadi abu-abu, mana yang benar, mana yang salah. Dan akhirnya membuat value kamu jadi abu-abu. Waktu kecil saya suka nonton film kartun dan ya sebetulnya sekarang juga masih suka ya. Siapa di sini yang suka nonton film kartun karena seru dan mungkin juga filmnya ringan, gak perlu mikir gitu ya, bisa istirahat ya teman-teman. Dan di film itu ada banyak persahabatan-persahabatan yang lucu-lucu. Seperti Ariel dan Sebastian di film Little Mermaid. Dan mungkin persahabatan antara si Mulan dan Mushu, naga di film Mulan. Mereka beda makhluk, bahkan yang satu manusia, yang satu hewan atau tokoh imajinasi. Mana ada kepiting bisa ngomong ya teman-teman. Tapi mereka digambarkan bahwa mereka ini si manusia dengan si hewan imajinatif ini, mereka saling support dan mereka give comfort di masa-masa sulit. Waktu Mulan mau perang, waktu Ariel dalam masalah besar di dunia manusia, mereka saling tolong. Nah, kamu mungkin gak bersahabat sama kepiting ya, atau mungkin bersahabat sama naga kayak sama Mushu. Tapi mungkin kamu pernah punya teman deket yang sifatnya beda jauh sama kamu. Teman deket yang mungkin latar belakangnya berbeda, punya kesukaan yang berbeda, tetapi kamu cocok dan deket dengan teman kamu itu. Mungkin dia adalah pendengar yang baik. Sama seperti si Sebastian selalu menjadi pendengar yang baik ya buat si Ariel ini. Atau dia adalah teman ngopi kamu dan dia selalu siap dengerin cerita kamu dan sebaliknya sambil ngopi-ngopi kamu juga siap dengerin cerita dari teman kamu ini. Atau dia selalu balas chat kamu dan somehow balasannya cocok dengan apa yang kamu lagi butuhkan di kondisi saat itu. Mungkin dia teman yang bisa berdoa bareng kamu waktu kamu lagi stress out dan dia adalah orang yang selalu checking on your condition. Mastiin kamu baik-baik aja. Kamu gak overwhelmed. Dan mungkin temanmu adalah orang yang ada menemani kamu waktu kamu sedang sakit, mungkin sakit yang parah, sakit yang panjang, atau waktu kamu lagi ngalamin kejadian yang memalukan, atau mungkin waktu kamu lagi ngalamin kegagalan dalam hidup. Kalau kamu pernah ngalamin situasi tersebut, kamu pasti merasa bahwa wah persahabatan ini sangat membantu saya dalam melewati masa-masa sulit. Dan bagaimana friendship itu bisa membuat kamu merasa lebih baik. That friendship comfort you. Teman-teman, hidup ini sulit. Jadi gak perlu tambah sulit lagi dengan berbagai macam drama-drama. Karena tanpa drama pun hidup ini udah sulit. Nah sebagai pelajar, kamu mungkin sedang berjuang di sekolah. Mungkin kamu juga ikutan perlombaan-perlombaan olahraga. Ada activity club. Ada pelayanan di gereja, kamu ikutan grup musik juga. Kamu juga masuk dalam leadership di organisasi tertentu. Kamu juga anggota keluarga. Kamu juga lagi mulai bisnis kecil-kecilan. Dan masih banyak lagi. So there's a lot of problems yang kamu harus hadapi karena kamu juggling atas banyak hal tersebut.
Hidup ini gak mudah teman-teman. So when life gets overwhelming, we need someone to tell us everything is going to be okay and also give us advice. Gak cuma sekedar ya oke, pasti gak apa-apa. Tapi juga kita perlu advice. Hey gini loh cara ngatur waktu yang lebih baik. Hey gini loh supaya kamu juga bisa ngatur waktu untuk bisa punya waktu sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Teman-teman, di Amsal 17 ayat 17 mungkin kamu udah sering dengar ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dari ayat ini betul sekali bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. A friend loves at all times. Tetapi manusia itu terbatas. Pengennya sih at all times ada terus ya. Tapi kita adalah manusia terbatas. Dan ada kalanya teman kita atau mungkin kita sendiri tidak ada ketika teman kita membutuhkan kita. Atau teman kita gak ada ketika kita lagi membutuhkan dia. Mungkin kita pikir, waduh apa jadinya nih gue kalau dia gak ada. Hal itu bisa jadi benar. Kalau kita sedang dalam kondisi yang sulit, rasanya bisa-bisa kacau kalau misalnya teman kita yang ini gak ada. Kayaknya kita kehilangan pegangan, kita kehilangan orang tempat bersandar dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya teman-teman, kita juga harus belajar untuk menemukan comfort di dalam Tuhan. God is the only one who will always come through us no matter what. Dia adalah sumber satu-satunya yang akan selalu ada buat kita no matter what dan tidak terbatas oleh waktu. Teman-teman, apakah Tuhan Yesus kira-kira pernah gak ya mengalami kesedihan, perlu comfort, perlu sahabat selain waktu dia di kayu salib tentunya ya. Diceritakan di Yohanes 11 ini bahwa Tuhan Yesus punya teman-teman yang dekat dengan dia. Di awal cerita, Yesus sedang traveling untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan dia pergi ke banyak kota, gak cuma ke satu kota. Jadi dia mungkin lagi tur mengajar ya ke sana ke sini bersama dengan para muridnya. Lalu tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa teman baiknya yang bernama Lazarus sedang sakit, dan sakit yang amat parah, yang gak bisa disembuhkan. Nah, bagaimana Yesus merespon terhadap kabar yang sangat menyedihkan itu? Yesus merespon dengan kata-kata yang menguatkan dan ia mengingatkan teman-temannya untuk mempercayai Tuhan dan berdoa bersama dengan mereka. Yesus juga merespon dengan tindakannya. Saat itu Yesus sedang melakukan perjalanan yang penting di luar kota. Dia udah ada janji mengajar, ada keperluan-keperluan yang sangat penting, tetapi hal tersebut tidak menghalangi Yesus untuk bersama dengan teman baiknya yang sedang dalam keadaan berduka. Walaupun kembali ke Yudea itu sangat bahaya dalam perjalanannya karena perjalanan ke Yudea itu ada orang-orang yang jahat dan mereka berpikir bahwa sebaiknya jangan kembali ke Yudea. Tetapi Yesus tetap menempuh perjalanan pulang tersebut. Yesus tahu kalau dia pasti bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Dalam hati dia udah tahu pasti bisa dia dibangkitkan. Tapi walaupun demikian, dia tetap ikut menangis bersama dengan teman-teman yang lain yang sedang bersedih. Karena sebetulnya itulah makna persahabatan yang sesungguhnya. Menangis dengan orang yang menangis dan tertawa dengan orang yang sedang bersukacita. Yesus gak menertawakan mereka. Halah ngapain kamu nangis, kan tinggal saya bangkitkan dengan jentikan jari. Enggak ya teman-teman, Yesus tidak bertindak dengan such a kesombongan, dengan arogansi, dia gak bertindak seperti itu. Tapi justru dia ikut, dikatakan di firman Tuhan, dia ikut menangis. Jesus wept, Yesus ikut menangis yang kalau wept itu weeping itu artinya nangisnya cukup lebay, cukup besar gitu ya. Bukan cuman setitik di ujung mata doang. Tapi dia benar-benar bersedih. Yesus melakukan Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yesus mengatakan bahwa kita adalah saudara. Lu sedih, gue juga sedih. Lazarus pergi, itu juga membuat hatiku sedih. Itu yang Yesus sedang nyatakan kepada para sahabat-sahabatnya. Persahabatan dan semua relasi yang benar, apapun bentuknya, baik dengan teman seumur, teman sepelayanan, dengan anak mentor kita, semua berfokus kembali kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. So, relationship goal yang tadi kita bahas ini sebenarnya apa sih? Dan sebenarnya goal yang benar itu yang mana? So, relationship goal based on Jesus example, kita bisa lihat ada 4 hal. Yang pertama, saling menghibur dalam kondisi sulit. Yesus memberi penghiburan
dan memberikan comfort kepada teman-temannya dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Teman-teman, kata-katamu sangat powerful. Bukan berarti kamu harus siapin pidato atau speech panjang. Sesimpel kita bisa mengatakan, I'm praying with you. Kalau perlu bantuan, bilang aja. Atau bisa dengan bertanya, ada yang bisa gue bantu, ada yang bisa gue pesenin, atau gimana kabar? Ngopi yuk, ngobrol-ngobrol yuk. Namun, bukan hanya kata-kata, tetapi juga disertai tindakan. Jangan sampai kita bilang, what can I help? Apa yang bisa saya bantu? Begitu dia minta bantuan, kitanya hilang ya, nggak membalas atau nggak membantu. Jangan sampai seperti itu. Nah, atau mungkin juga temanmu sedang tidak mau banyak cerita dulu karena masih sedih, masih terpukul, masih kecewa. Tapi dengan kita mengontak dia, kita doakan dia dan bilang sesimpel, gue udah doain lu loh tadi dan gue dapet ayat ini sebagai pesan Tuhan nih. Atau kita kirimin bunga ketika dalam keadaan duka, kirimin makanan dan ingat sama mereka, itu sudah menjadi sebuah dukungan tanpa kita sadari. Tapi ingat, waktu kita mendukung teman-teman kita, pastikan kita mendukung bukan hanya kita sendiri tapi juga kita ajak teman-teman yang lain untuk ikut mendukung teman kita tersebut. Bukan hanya eksklusif, bukan hanya satu orang saja. Nah, yang kedua, percaya kepada karakter Kristus. Teman-teman, di tengah banyaknya teman, tentu kita perlu hikmat untuk memilih mana yang real friend dan mana yang toxic friend. Ada red flag-nya ya teman-teman. Nah, ada teman yang membawa kita mendekat pada Tuhan. Ada juga teman yang membawa kita malah menjauh dari Tuhan. Di ayat yang 36 dan 37, Yohanes 11 tadi, di ayat yang ke-35 sebelumnya dikatakan bahwa Yesus itu menangis, dikatakan maka menangislah Yesus. Wah, Yesus bisa menangis ya teman-teman. Dia sedih, dia wept dikatakan. Dia menangis karena dia melihat temannya Lazarus meninggal dunia. Lalu ayat yang ke-36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Wah, ada dua kubu nih. Ada yang bilang gini, wah Yesus pasti sayang banget nih sama temennya sampai dia menangis, sampai dia wept. Dia saking sedihnya nangisnya deres gitu ya nangisnya. Tapi juga ada yang ngomong negatif dan meragukan kasih Yesus. Mengatakan gini, masa sih kalau Tuhan itu berkuasa, kok dia gak bisa menyembuhkan temannya sendiri? Kalau emang sayang kok gak nyembuhin? Ada kata-kata yang penuh dengan kecurigaan, penuh dengan negativity, penuh dengan seperti kata-kata netizen ya teman-teman. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang malah meragukan karakter Tuhan. Teman-teman, percayalah pada karakter Tuhan. Jadikanlah karakter Allah sebagai dasar persahabatan kita. Itulah relationship goal yang sesungguhnya. Persahabatan akan bertumbuh ke arah yang sehat kalau setiap individu di dalamnya berpegang pada karakter Kristus. Memang gampang ya kita ngejudge berdasarkan keadaan. Tetapi menjadikan karakter Kristus sebagai dasar dari judgement kita, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Orang yang satu berpegang bahwa Kristus pasti sayang banget pada temannya. Karena memang Yesus adalah kasih, God is love. Alasan Yesus belum menyembuhkan Lazarus sudah pasti bukan karena dia gak mampu atau dia gak sayang. Tetapi karena memang belum waktunya. Sedangkan orang yang satu dia mengatakan dengan gampangnya, tuh lihat kalau memang sayang kenapa gak disembuhkan. Nah teman-teman, waktu kita berpegang dan percaya pada karakter Kristus, maka kita akan membangun persahabatan kita di atas dasar yang kokoh. Yang ketiga, bangun persahabatan yang terbuka dan tidak eksklusif. Supaya kita bisa mencapai relationship goal yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, kita perlu belajar terbuka dan say no to exclusivity. Yesus punya lingkaran sahabat-sahabat yang mendukung dan mengasihi dia. Dan juga yang dia kasihi. Dan Yesus tidak eksklusif. Dia tidak membatasi hanya golongan tertentu, hanya tipe-tipe orang tertentu aja yang bisa menjadi sahabatnya. Dia gak membatasinya. Ada beberapa red flags dalam relationship. Beberapa teman-teman pelajar datang pada saya, Kak apa aja sih red flagsnya kalau si ini orangnya bener, atau si itu orangnya cinta Tuhan, atau dia orangnya healthy. Teman-teman, caranya sangat gampang, yaitu balik pada firman Tuhan. Gimana cara balik sama firman Tuhan? Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa relasi itu sudah melewati batas healthy relationship sesuai dengan firman Tuhan dan berubah menjadi emotional dependent. Emotional dependent itu tidak sesuai dengan firman Tuhan karena seharusnya kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia.
Saya kasih beberapa aja ya teman-teman. Sebetulnya contohnya ada banyak sekali. Yang pertama ada jealousy. Dikit-dikit jealous, dikit-dikit kesel. Gak mau kalau orang tersebut deket sama orang lain. Kalau dia main sama orang lain, dianya bete, dianya ngerasa, oh kamu udah gak mau temenan lagi sama saya. Atau sebaliknya juga, kalau dianya deket sama orang lain, kitanya yang ngerasa, wah dia udah gak mau temenan lagi sama saya. Ada frequent jealousy, jealous saja terus, akhirnya relasi itu penuh dengan kebetean, dengan negativity. Yang kedua, ada possessiveness dan ingin eksklusif. Gak terbuka terhadap orang lain, bahkan orang terdekat seperti keluarga atau teman gereja, teman sepelayanan, mentor. Kita begitu tertutup terhadap relasi ini. Kita gak mau ikut kegiatan tertentu kalau dia gak ada. Atau kehilangan semangat kalau orang tersebut jauh dari kita atau gak hadir. Wah kalau dia beda pelayanan, gue juga gak ikut pelayanan ini deh. Atau kalau bukan dia yang main, bukan dia yang ada dalam tim ini, enggak deh gue juga gak mau deh. Teman-teman berhati-hatilah, be aware, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman relasi yang sehat di awal bisa jadi bergeser batasannya kalau kita tidak menjaganya. Jadi kita harus selalu menjaga hati kita agar relasi kita tetap menjadi healthy relationship. Tidak bergeser menjadi unhealthy relationship atau emotional dependent. Yang keempat, paling penting banget nih. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dari persahabatan kita. Sebagai pusat dari relasi apapun yang kita miliki. Nah, kita bisa lihat di gambar ini teman-teman, di ilustrasi ini ada satu gambaran bahwa Tuhan ada di tengah-tengah, kita ada di sebelah kiri, teman kita atau orang yang berrelasi dengan kita ada di sebelah kanan. Waktu kita mencari Tuhan, kita mengarah kepada Tuhan, teman kita pun mengarah kepada Tuhan, maka kita sebetulnya sedang mendekat kepada satu sama lain. Kenapa? Karena kita mengejar pusat yang sama, kita mengejar Tuhan yang sama. Dan kita sedang berlari ke arah yang sama, yaitu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah, maka relasi kita pun akan tetap kuat, tidak berubah, dan akan semakin kuat karena Tuhan ikut campur di dalamnya. Bahkan kalau ada hal-hal yang sulit untuk dikomunikasikan pun, kita bisa bawa dalam doa dan meminta agar Tuhan yang campur tangan dalam masalah tersebut. Hanya Tuhan Yesus dasar yang kokoh dan long lasting dalam setiap relasi. Dia mati karena dia ingin punya relasi dengan kita. Salib adalah tentang relasi. Inilah relationship goal yang sesungguhnya. Kejarlah relationship goal yang berdasarkan kasih kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan membantu kita untuk menjadi sahabat yang baik. Sama seperti dia juga adalah sahabat yang baik untuk setiap kita. Kalaupun hari ini kamu belum menemukan seorang sahabat yang memang betul-betul sahabat buat kamu. Kamu berpikir, aduh kok belum nemu ya? Jangan khawatir. Ketika kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu gak pernah sendirian. Karena kamu punya sahabat yang namanya Yesus. Dan dia akan selalu ada buat kamu. Remember, belajar untuk datang pada Tuhan, belajar untuk doa pada Tuhan menjadi satu hal yang utama sebelum kamu mencari orang-orang yang lainnya. Saya akan tutup dengan satu Mazmur. Di Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan bahwa nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Teman-teman, this is the relationship goal. Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita mengizinkan Tuhan untuk menjadi dasar, untuk menjadi rekan sekerja kita dalam membangun relasi dalam bentuk apapun. Dan menjadi orang pertama yang menjaga relasi kita. Maka disitulah ada hal-hal indah terjadi bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kalau kamu rindu, kamu pengen banget punya sahabat yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kamu merindukan sahabat, sebelum kamu ingin mempunyai teman dalam Tuhan, jadilah teman yang sesuai dengan firman Tuhan. Caranya yang pertama tentu terima Tuhan Yesus. Yang pertama tentu kamu gak akan bisa berubah sendirian. You need God. Terima Tuhan Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau kamu orang ya, saya mau tantang kamu untuk mengikuti doa saya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Engkau melihat setiap teman-teman dimanapun mereka berada yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada. Engkau menyentuh hati mereka. Roh Kudus Engkau peluk mereka di tengah-tengah kesendirian mereka dan kesedihan mereka. Dan jadilah Tuhan dalam hati mereka, jadilah Juru Selamat dan jadilah sahabat bagi setiap teman-temanku ini. Hari ini kami memutuskan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Jadilah Tuhan, jadilah sahabat, dan kami tidak akan pernah sendirian lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kalau hari ini kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik, kamu membutuhkan comfort, kamu membutuhkan advice, ada Roh Kudus yang selalu siap untuk mengajar kamu, siap untuk memenuhi hatimu dengan kasih, dan siap untuk memulihkan kamu. Kalau kamu perlu Roh Kudus, kamu mau agar Roh Kudus menjadi sahabatmu, Roh Kudus yang akan mengubahkan hidupmu dan cara pandangmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak bisa melakukan firman Tuhan. Maka ajar kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Agar kami sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran firman Allah. Dan kami minta Roh Kudus hibur setiap teman-temanku yang sedang dalam kondisi yang bersedih, kesepian, terluka. Roh Kudus Engkau yang mengobati setiap luka hati mereka dan mengisi kekosongan dalam hati mereka. Karena Engkau adalah Tuhan. Kami berdoa hari ini ada komitmen yang diperbaharui. Ada hubungan dengan Tuhan yang diperbaharui. Setiap hal yang menjauhkan anak-anakmu dari Tuhan, hari ini dibuang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada hubungan yang dipulihkan kembali dan disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Jemaat Allah, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau percaya diri dalam setiap langkah-langkahmu dan mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Melangkahlah dengan kepala terangkat karena Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kalau kamu masih memerlukan dukungan doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So, happy weekend. God bless you.